Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Oktober ya. Kita akan bacakan pesan semesta buat kamu. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn di bulan Oktober di sini ya, pesan semesta buat kamu. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate. Di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles ini menandakan kerja keras ya, bahwa aku ngerasa untuk beberapa orang mungkin kamu akan mulai sibuk di pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ada pekerjaan, mungkin kamu akan mulai menekuni pekerjaan baru, atau mungkin kamu ya pekerjaan baru ya, bisa ini lapangan pekerjaan baru, kamu bekerja dengan orang, tapi bisa juga di sini kamu bekerja sendiri ya. Kayak kamu membuka bisnis usaha sendiri, atau bisa kamu bekerja sendiri di rumah gitu ya, dengan menekuni sesuatu yang sesuai dengan bakat kamu ya, atau bahkan di sini mungkin ada juga yang hobi gitu ya, karena biasanya Eight of Pentacles ini bicara tentang sesuatu yang sudah dikuasai ya, jadi kamu itu mampu gitu loh di bidang itu. Kamu nggak perlu bekerja dengan orang lain, kamu mampu menghasilkan penghasilan sendiri dengan skill kamu gitu ya, dengan kemampuan kamu atau dengan bakat kamu gitu, seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin kamu mulai kayak ngerasa apa yang kamu kerjakan itu kayak seolah-olah melelahkan ya, kayak seolah-olah tuh kayak kamu melakukan terus tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kamu kerjakan. It's okay. Di sini dibilang kamu nggak perlu terburu-buru untuk mencapai hasil ya. Yang jelas di sini konsistensi kamu, kesabaran kamu, dan fokus kamu, karena dengan seiring berjalannya waktu ya, selain kamu itu tambah lihai, tambah pinter di bidang itu, di situ ya semakin ya, selain ini akan mengasah kemampuan kamu semakin meningkat gitu ya, ini juga akan membuat apa ya, pekerjaan atau kerjaan yang kamu kerjakan itu akan sukses gitu loh ya. Jadi kayak butuh waktu gitu loh, jadi kamu nggak perlu cepat-cepat terburu-buru, itu nggak perlu, nikmati aja prosesnya gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Tuh di sini juga ada Nine of Pentacles ya. Aku rasa memang ada beberapa orang nih kayaknya bakal ini nih ya, bekerja sendiri gitu. Karena kadang-kadang di sini aku ngeliat kadang-kadang kamu bisa santai gitu ya. Kadang-kadang kamu fokus tekuni kerjaan kamu, tapi kadang-kadang kamu bisa relax gitu. Jadi di sini kayak orang yang udah free gitu ya. Kamu nggak perlu tekanan dari orang gitu ya. Karena kalau bekerja dengan orang itu kan kadang-kadang ngerasa tertekan juga gitu loh ya, tapi di sini kamu nggak gitu loh ya, nggak ngerasa tertekan gitu. Justru aku ngerasa kayak ada rasa enjoy gitu ya, menikmati gitu, kamu menikmati pekerjaan kamu gitu. Dan di sini juga dibilang keuangan membaik ya, dengan adanya Nine of Pentacles ini kamu mandiri secara finansial, ada rezeki yang berlimpah di sini yang datang ke arah kamu ya, terutama dari rezeki masalah uang ya gitu. Kalau misalkan kesulitan keuangan kamu baik-baik aja gitu. Dan aku juga ngerasa nggak semua ya di sini kayak ngerasa kurang gitu, padahal kamu itu tabungan masih ada, masih pegang uang gitu ya, tapi kayak ada rasa nggak cukup gitu, kayak ngerasa kurang gitu, takut nanti uangnya habis ya, atau tabungannya terkuras ya. Nggak usah seperti itu gitu ya, kamu santai aja gitu. Yang penting kamu udah pegang uang, pegang duit gitu ya, jangan terlalu stres gitu, karena stres yang berlebih itu justru akan membuat kondisi kamu itu akan seperti itu gitu ya, kayak seperti yang kamu streskan itu gitu loh. Jadi kayak kamu tuh menarik sesuatu yang nggak seharusnya gitu ya. Jadi di sini pikir yang baik-baik aja, yang positif aja gitu loh. Toh kamu juga masih ada gitu, uang itu masih ada tersedia gitu loh ya. Makanya jangan ngerasa kurang dan di sini kayak terburu-buru banget untuk bisa mendapatkan hasil gitu. Nggak, santai aja gitu loh ya, santai aja, dijalani, tekuni apa yang sudah kamu kerjakan gitu. Karena di sini tuh juga menandakan energi kelimpahan ya, Nine of Pentacles nih gitu.
ya, kayak dimana semesta itu mendukung apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu nggak perlu khawatir gitu masalah uang gitu loh ya. Stabilkan kondisi kamu gitu. Oke. Percaya diri, yakin gitu loh ya, bahwa kamu itu nyaman, kamu itu cukup gitu ya, merasa cukup gitu loh. Di sini dibilang kayak merasa cukup aja yang sudah kamu miliki, sudah kamu punya gitu. Nanti itu yang kamu maukan itu nggak perlu gitu loh. Kamu terlalu ngoyo itu nggak perlu gitu loh. Seperti itu. Ya, nanti dia akan datang sendiri gitu. Ya, jadi kamu harus di sini bikin kamu itu setenang ya, se-enjoy mungkin, setenang mungkin gitu. Karena ini aku rasa ada beberapa yang kayak khawatir berlebihan gitu. Padahal kamu tuh, ya aku tahu ya, kalau di dalam posisi kita nggak ada kerjaan, kerja sendiri, biasanya kalau kerja sendiri itu kan hasilnya itu kan bukan kita dapat gaji tiap bulan ya. Nah, sedangkan kita tiap bulan tuh butuh makan, butuh bayar ini, bayar itu. Nah, sedangkan tabungan mungkin terpakai terus gitu kan. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa khawatir gitu ya, setiap dapat uang juga keluar terus gitu ya. Nah, memang kayak ngerasa nggak cukup. It's okay. Yang penting kamu itu tuh ada kerjaan ya, kamu tahu apa yang kamu kerjakan, kamu komitmen di situ, konsisten di situ, dan nggak perlu terburu-buru untuk mendapatkan hasil gitu. Karena di sini jalani proses gitu loh. Buat diri kamu tuh kayak senyaman mungkin, merasa cukup, bersyukur apa yang ada, yang kamu bisa kamu nikmati saat ini. Nanti dia akan apa ya, kayak koin dari atas turun kayak gitu loh. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Dia akan ngalir gitu loh, ngalir juga gitu loh ke kamu, seperti itu. Ini mungkin pesannya nggak resonate untuk semua orang ya, karena aku bacanya berdasarkan ini. Karena kalau menurut aku secara pribadi itu, setiap orang itu memiliki jalannya sendiri ya. Bahkan rezeki uang pun, keuangan pun punya cara sendiri-sendiri. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Oke, di sini menandakan bahwa kamu perlu berhati-hati ya di sini dengan siapa kamu percaya. Ya, berhati-hatilah intinya ya dengan siapa orang yang kamu percayai gitu ya. Jangan terlalu percayalah sama orang gitu ya, baik di depan tapi ternyata di belakang kamu dia nusuk. Terlihat baik di depan, ternyata manis-manis gitu, ternyata ada maksud tersembunyi gitu. Karena ini Seven of Swords ini menandakan sebuah kayak ada seseorang yang ingin menipu kamu atau membohongi kamu gitu. Jadi ini kayak meminta kamu tuh untuk waspada dan hati-hati gitu ya. Kepada kamu menceritakan masalah kamu ya, apapun di sini ya, atau kepada kamu menceritakan ide-ide kamu gitu ya, atau di dalam pekerjaan juga gitu ya. Kamu harus selalu waspada dengan orang-orang sekitar kamu. Kalaupun misalkan ini ada kerjaan ya, di bidang kerjaan gitu ya, kerja kelompok, ya udah yang patut aja kamu bicarakan, nggak semua harus kamu buka gitu ya, seperti itu ya. Contohnya kalau misalkan ada ide-ide gitu ya, ya kamu jangan terlalu terbuka gitu, nanti ide kamu dicuri sama rekan kerja kamu gitu, dan dia bilangnya itu ide dia kayak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Yang intinya di sini jangan terlalu percaya dengan orang yang di sini di sekitar kamu ya, terutama di sekitar kamu. Biasanya ini ada potensi-potensi ingin memanfaatkan, ingin membohongi kayak gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, ada Queen of Cups. Nah, Queen of Cups ini meminta kamu untuk lebih memperhatikan perasaan kamu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini memang udah bisa self love ya, udah bisa kayak menjaga diri kamu, menyayangi diri kamu sendiri, lebih respect terhadap diri kamu gitu ya. Dan seperti yang ngomong tadi, kalau misalkan belum kamu dalam kondisi seperti itu, ini meminta kamu untuk lebih self love gitu ya, kayak memperhatikan perasaan kamu sendiri. Jadi kalau kamu itu nolong orang, apalagi di sini ada Seven of Swords, nolong orang, karena Queen of Cup ini orang yang nggak bisa banget gitu ya, kayak nggak tegaan gitu ya. It's okay,
nolong aja, tapi kamu harus tahu pada siapa kamu memberi pertolongan gitu ya. Apalagi kamu yang punya energi Queen of Cup nih ya, kamu perlu berhati-hati di sini. Karena ini kadang-kadang lu cenderung dimanfaatkan ya kebaikan kamu itu oleh orang-orang yang tidak tahu diri gitu ya, tidak bertanggung jawab, atau orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi hati-hati di situ gitu. Karena di sebelahnya kamu ada, di depannya kamu ada Seven of Swords gitu. Ya, jadi jangan sampai kebaikan hati kamu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Contoh nih, dia ini mohon-mohon sama kamu pinjam duit gitu ya, kamu nggak tegain, kamu kasih, jangan seperti itu ya. Hati-hati di sini, karena bukan tidak mungkin orang ini akan kabur gitu ya, kayak nggak bayar hutang bisa, tapi bisa juga mungkin tidak sesuai dengan yang dia janjikan. Contoh misalkan, oke, 1 bulan lagi nanti aku kasih kok, aku kembaliin. Ternyata 1 bulan dia nggak kembaliin sama kamu gitu. Jadi berhati-hati di sini gitu ya. Kamu boleh baik sama orang, kamu boleh nolong sama orang, tapi kamu harus perhatikan perasaan kamu ya gitu. Kalau kamu udah pernah dikecewakan, disakiti gitu ya, dikecewain, nggak dihargai kebaikan kamu, ya udah stop, jangan tolong lagi gitu loh ya. Gunakan pengalaman kamu sebelumnya gitu ya untuk introspeksi gitu ya. Kamu udah pernah punya pengalaman itu gitu, jangan diulang lagi gitu ya. Kalau orang tersebut misalkan kamu tolong tapi dia nggak menghargai kamu, nggak menghargai kebaikan kamu ya, ditolong tapi malah nusuk, ditolong tapi nggak tahu diri, ya udah gitu ya. Kalau dengan menolong bikin kamu happy, bikin kamu senang, lakukan. Tapi dengan menolong kamu kecewa, kamu sedih, kamu sakit hati, ya jangan lakukan gitu. Kamu harus juga kamu juga harus tahu gitu loh, bahwa tidak semua orang itu bisa menghargai kebaikan orang lain kan gitu. Oke, seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menjaga perasaan kamu gitu. Yang bisa menjaga perasaan kita itu ya kita sendiri gitu loh ya. Kalau orang lain bisa menjaga perasaan kita itu bonus gitu loh gitu, karena itu kan di luar kontrol kita gitu loh. Yang bisa kita kontrol itu ya diri kita sendiri, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ya, karena Queen of Cup ini orangnya sensitif, orangnya suka membantu, baik hati, suka menolong, gak tegaan gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, pasti pesan buat kamu. Oke, di sini ada warrior woman, pemberani, wanita pemberani. Ya, di sini ada calling ya. Warrior woman ini tentang wanita pemberani yang dimana ada calling ya. Maksudnya calling ini kayak ada sesuatu yang kayaknya tuh memanggil kamu untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ya, jadi kamu harus berani di sini untuk menjawab panggilan itu. Jangan ragu-ragu ya untuk melakukan itu gitu ya. Sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jadi jawab ya panggilan, have you answered you deepest calling gitu ya. Seperti itu. Karena ini membutuhkan keberanian ya, membutuhkan keberanian untuk kamu melakukan itu gitu loh ya. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini kayak ini juga sama ya. Ada kaitannya mungkin dengan Queen of Cup ini, yang dimana kamu itu juga harus berani untuk tegas gitu loh ya, harus berani tegas gitu, berani menolak kalau tidak sesuai dengan hati kamu, tidak sesuai dengan kata hati kamu harus berani menolak gitu ya. Jangan kamu iyain karena kamu ngerasa nggak enak gitu ya, karena ini kayak nanti akan bikin kamu tuh nyesel sendiri gitu ya, bikin kamu tuh tersakiti sendiri. Jadi kamu harus berani tegas gitu ya, berani untuk menolak, berani untuk berkata tidak gitu. Dan ini juga meminta tentang jujur ya, kejujuran, berani untuk jujur gitu ya, berkata jujur pada orang lain, juga jujur terhadap diri sendiri gitu ya. Karena berani menolak itu kan juga wujud dari kejujuran ya, yang dimana kamu itu tidak mau melakukan itu gitu. Jadi kamu harus berani untuk mengatakannya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jadi di sini ada hal-hal nanti yang kayaknya membutuhkan keberanian kamu gitu. Berani menolak, berani berkata tidak, berani
untuk jujur, berani untuk mengatakan sesuatu gitu ya, berani untuk melakukan sesuatu juga gitu ya. Pokoknya ada membutuhkan keberanian di sini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada akasa. Akasa ini kayak menandakan bahwa oke, ini juga meminta kamu untuk move ya, untuk bergerak maju gitu loh ya. Kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu, nah ini tuh kayak menandakan bahwa kamu ya lakukan gitu loh, kayak kartu dorongan gitu loh untuk kamu melakukan itu, seperti itu. Karena ini kayak jalan gitu loh, kamu itu memang sudah ada di jalan kamu. Makanya tadi aku bilang bahwa ini kayak seperti panggilan gitu, kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu gitu loh, tapi kayak kamu itu masih ragu, confused, iya nggak, bener nggak ini gitu loh, seperti itu. Makanya di sini meminta kamu untuk jalan gitu ya, seperti itu, jalan aja gitu. Oke, maju gitu. Oke, karena itu tuh kayak semacam guidance ya, panggilan itu kayak guidance gitu loh. Jadi kamu harus manggil. Kalau yang dinamanya guidance itu kan kayak guide ya, kayak bimbingan gitu. Berarti kamu itu kayak diarahkan gitu loh ke arah jalan kamu gitu. Kayak ya ini jalan kamu tuh di sini gitu, kayak di jalan yang benar gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kamu jangan takut untuk maju gitu loh. Kemudian kita lihat di sini dari segi asmara kamu ya, untuk yang single. Melakukan apa, mengerjakan apa gitu ya. Dan ini juga tentang akasa, ini juga tentang berbicara tentang perpustakaan jiwa ya. Perpustakaan jiwa itu kayak pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang sudah ada di kamu gitu loh ya, atau pengalaman bisa juga ya di sini yang sudah ada di kamu dan kamu itu bisa gunakan itu gitu untuk hidup kamu. Kemudian kita lihat lagi perpustakaan jiwa itu berisi tentang catatan-catatan gitu loh ya, kayak ya namanya catatan ya, catatan jiwa atau kayak sejarah sesuatu yang pernah kamu lalui gitu. Jadi kayak kamu tuh udah punya pengalaman, karena jiwa kita ini kan bereinkarnasi ya. Nah kita ini membawa pengalaman dari kehidupan ke kehidupan seperti itu gitu. Mungkin apa yang kamu pikir kebetulan saat ini kamu menemukan ini, kamu punya ide ini, itu bisa aja itu adalah jejak kamu, jiwa kamu di dulu, kehidupan dulu, bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi bukan satu temuan yang baru kamu temukan gitu, walaupun secara dunia kehidupan kita saat ini itu tuh baru kita temukan gitu ya, secara real gitu ya, kita baru tahu itu gitu. Tapi bisa juga ini bawaan gitu ya, tanpa kita sadari itu bawaan kita dulu gitu. Single. Oke, di sini ada playfulness. Oke, untuk yang single di sini meminta kamu tuh untuk bersenang-senang gitu ya, untuk bahagia, untuk ceria gitu ya, untuk tertawa. Kapan sih kamu terakhir kali bersenang-senang gitu ya? Kapan sih kamu terakhir kali itu tuh have fun dengan hidup kamu, enjoy, tertawa-tawa, bercanda-canda, kapan gitu ya? Karena di sini meminta kamu tuh untuk playfulness ya, playful. Jadi kayak bikin kamu tuh full happy gitu loh ya, bahagia, seneng-seneng gitu ya. Karena aku ngerasa di sini biasanya kalau kartu ini muncul itu kadang-kadang ada kegalauan yang dirasakan ya, kayak ragu, kok aku nggak bisa ngerasa bahagia lagi ya gitu ya, kok aku nggak bisa seperti orang lain bahagia, aku kok enggak gitu, kok orang lain bisa menemukan pasangan, bahagia dengan pasangannya, kok aku enggak. Nah kayak gitu loh istilahnya gitu ya, ada perasaan-perasaan kayak mungkin ragu dengan kehidupan kamu sendiri ya dalam hal percintaan gitu. Makanya di sini minta kamu tuh untuk enjoy ya. Kapan terakhir kali kamu bersenang-senang ya? Di sini juga ada Nine of Pentacles ya, Queen of Cups. Belajar untuk lebih self love, bahagiakan diri kamu sendiri gitu ya. Nikmati hidupmu di sini ya, nikmati hidup kamu, bikin diri kamu bahagia gitu ya. Karena dengan
kamu menikmati momen saat ini, kamu happy, kamu ceria lagi gitu ya. Kamu akan menarik banyak cinta nanti datang ya ke dalam hidup kamu. Karena kayak di sini tuh kayak ada energi youth ya, youthful, energi muda gitu loh, energi muda kembali. Karena orang yang banyak tawa, orang yang merasa gembira, ngerasa happy gitu ya, itu kan akan jiwanya akan kembali ngerasa fresh gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak ngerasa nggak ngerasa kayak udah lama gitu, nggak ya. Maksudnya gini, kadang-kadang ada orang itu kan kayak ngerasa, contoh nih kalau umur udah 30 ke atas ya biasanya, itu tuh kayak ngerasa udah nggak muda lagi gitu ya. Nah ketika orang-orang yang sekitar umurnya 35 ke atas gitu ya, ngerasa udah dirinya udah nggak muda lagi, itu kan dropnya atau kayak sedihnya itu bisa dalam banget gitu, karena dia ngerasa dirinya udah ngerasa tua, kemudian nggak mungkin menemukan pasangan yang begini gitu loh. Kayak ngerasa tuh udah apa ya, hidupnya tuh kayak udah berada di titik akhir. Nah istilahnya kayak gitu kan ada gitu ya. Jika kamu merasakan hal-hal seperti itu, makanya di sini kayak meragukan gitu loh, meragukan bahwa akan punya pasangan, bisa bahagia, bisa kembali ceria ya, bisa kayak ngerasa udah nggak punya kesempatan lagi gitu, karena masa mudanya kan kayak udah hilang gitu. Nah ini kan ada rasa feelingnya tuh kayak down gitu ya. Nah makanya di sini kayak meminta kamu itu untuk kembali ceria gitu ya, lakukan hal-hal yang menyenangkan hidup kamu gitu ya, biar kamu itu ngerasa kayak muda lagi gitu loh ya, terlihat muda atau muda lagi gitu loh. Jangan melihat usia gitu ya, jangan terpaut pada usia, jangan melihat usia gitu loh. Karena untuk membuat diri kamu bahagia, diri kamu happy itu bukan ada kaitannya dengan usia, itu nggak ada gitu loh ya. Setiap hari bahkan orang tua, udah tua pun bawaannya tuh pengennya seneng juga gitu loh. Bahwa orang yang sudah menikah pun juga sama, setiap hari tuh pengennya juga seneng gitu ya dengan pasangannya. Jadi jangan ngerasa bahwa walaupun sudah berumur kamu ngerasa dirimu tua gitu ya, seperti itu. Kalau ngerasa dirimu tua untuk sesuatu hal yang positif nggak masalah. Contoh nih, ngerasa dirimu tua jadi kamu harus lebih bijak, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di dalam hubungan asmara kamu belum punya pasangan, kemudian kamu merasa diri kamu tua, tapi tuanya untuk bikin kamu drop gitu, bikin kamu ngerasa feelingnya itu down gitu ya, perasaan itu turun, atau kamu ngerasa jatuh gitu ya, itu lebih baik nggak usah dipikirin, solusinya tuh nggak usah dipikirin gitu ya, karena kalau itu bikin kamu down gitu. Tapi kalau misalkan itu justru bikin kamu ngerasa lebih dewasa, oh ya aku ini udah tua ya, aku seharusnya lebih bijak, nah itu nggak apa-apa gitu untuk seperti itu gitu ya. Jadi harus diposisikan sesuai dengan kebutuhan kamu gitu ya, seperti itu, untuk motivasi diri atau justru untuk menurunkan mood kamu gitu. Oke? Karena ini playfulness ini meminta kamu untuk bersenang-senang, merangkul kembali ya sisi muda dalam diri kamu gitu ya, atau sisi anak-anak dalam diri kamu. Kadang-kadang kita ini walaupun sudah tua juga butuh yang namanya bersenang-senang, bermain-main gitu ya, untuk buat diri kita itu enjoy gitu ya, senang kembali, happy lagi, gembira lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berpasangan di sini, very soon. Oke, untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa very soon ya, putuskan segera apa yang kamu maukan. Oke. Aku rasa di sini mungkin ada beberapa di sini yang berpasangan ini kayaknya ada problem dengan pasangan ya. Mungkin kalian berjarak, mungkin kalian diem saat ini.
ya hubungan kamu nggak jelas, bisa ya, karena very soon ini kayak putuskan segera apa yang kamu mau, yang dimana kalau kamu pengen putus ya udah putusin aja, kalau kamu pengen lanjut ya kamu lanjut aja gitu ya, selesaikan masalah kamu, konflik kamu dengan pasangan, seperti itu. Oke. Dan kalau kamu yang sudah menikah di sini, very soon ini mungkin kayak meminta kamu untuk apa sih yang kamu mau gitu loh sama pasangan. Jadi ungkapkan gitu loh, apa yang kamu maukan itu ungkapkan sama pasangan kamu. Berani untuk berhadapan dengan pasangan kamu dan ungkapkan untuk mengakui itu gitu. Jadi kamu tuh jangan diem doang gitu ya. Misalnya nih kamu pengen pasangan kamu tuh oke, aku pengen liburan nih gitu ya, aku pengen kita itu liburan, udah lama kita nggak liburan gitu ya. Bilang aja, aku pengen liburan, aku pengen kayak kita dulu waktu pacaran gitu ya, karena ini dalam konteks menikah ya yang aku bilang ini gitu. Nah kamu bilang aja sama pasangan kamu gitu, aku pengen seneng-seneng gitu ya, lakukan aja gitu. Karena kadang-kadang ada orang itu kalau hubungan pernikahan itu udah agak lama, itu kayak ininya tuh kayak agak hilang gitu loh ya. Bisa dibilang kayak udah kayak nggak sama kayak pacaran gitu. Biasanya kalau pas waktu pacaran itu kan banyak senengnya ya, banyak enjoynya, banyak happynya, banyak seneng-senengnya gitu, banyak jalannya. Nah kalau udah menikah tuh kan kadang-kadang agak kurang gitu ya, seperti itu. Nah ini tuh kayak mungkin ada hal-hal yang kamu tuh pengen gitu loh, tapi kamu nggak berani mengatakan seperti itu. Makanya di sini kamu bilang sama pasangan kamu, putuskan apa yang kamu mau gitu. Jadi kayak apa yang kamu maukan itu ngomong sama pasangan kamu gitu loh ya. Jadi jangan nanti-nanti, jangan ragu gitu ya, atau jangan selalu enggak kamu aja gitu. Misalkan nih kamu makan kemana gitu ya sama pasangan kamu, kamu tuh selalu, misalkan pasangan kamu tanya sama kamu, kita nanti makan kemana ya, kita makan apa ya gitu. Jangan selalu terserah kamu aja deh, padahal kamu pengen makan ini tapi kamu nggak ngomong, selalu bilang terserah kamu aja deh begini-begini. Nah jangan seperti itu gitu. Jadi apa yang kamu mau itu langsung ngomong gitu. Oh aku pengen makan di sini begini-begini. Kalau pasangan kamu merasa oh kita udah pernah makan di sini gini-gini, ya udah ngomong aja gitu loh. Jadi kayak orang yang kamu punya pandangan sendiri, kamu punya pendapat sendiri ya, berani mengatakan keinginan kamu, apa yang kamu rasakan, dia juga sama gitu loh ya. Jadi jangan mengalah salah satu tapi nggak ngomong ya. Kalau ngalahnya sih ngalah sama-sama ngomong, sama-sama terbuka, nggak masalah gitu. Kayak nggak ada keganjalan gitu loh di hati gitu kan. Paham ya yang aku sampaikan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita nggak ungkapkan apa yang kita maukan sebenarnya di dalam itu kan kayak ada keganjalan gitu loh ya. Kayak seolah-olah tuh kamu tuh nurutin pasangan terus gitu, padahal kamu juga ada maunya gitu loh ya, tapi kamu nggak ngomong gitu loh istilahnya ya. Kemauannya lain tapi kamu nggak ngomong gitu. Nah ini kan kayak ada rasa-rasa kamu kayak ngerasa kecewa gitu loh, karena kesepakatannya itu bukan kesepakatan bersama, tapi atas kamu ngerasa nggak enak sama pasangan kamu gitu loh, dan kamu selalu dia yang mengambil keputusan yang seperti itu gitu loh. Makanya kamu juga harus berani untuk memperjelas apa maunya kamu, ungkapkan, ngomong gitu. Kalau misalkan ada seperti yang bilang tadi ya, selisih-selisih, dianya nggak mau misalkan, oke, baiknya gimana gitu ya. Kalaupun kamu nantinya misalkan mengalah ya, ya udah terserah kamu aja, nggak masalah gitu. Yang penting kamu udah bilang gitu loh, kamu udah mengungkapkan apa yang kamu maukan gitu, daripada kamu nggak bilang gitu. Itu rasanya tuh udah beda loh dua-dua ini gitu. Apalagi kalau tipe-tipe orang yang Queen of Cup ini perasa gitu, itu tuh kayak nggak enak banget gitu loh, rasanya tuh nggak enak banget gitu ya, dan kayak sesuatu banget gitu loh. Ada ganjalan ini lama-lama kayak numpuk gitu, kayak seolah-olah nih pasangan nggak ngerti gitu loh, pasangan nggak paham gitu, padahal diri sendiri yang nggak ngomong gitu loh ya kan. Nah kecuali kalau udah ngomong gitu, udah terbuka, nah itu udah beda lagi gitu ya, nggak dipendem gitu. Bikin pasangan kadang-kadang bikin pasangan nebak-nebak, itu kan nggak ini gitu loh ya, nggak bikin happy gitu loh ya, nggak bikin
enak gitu di dalam hubungan seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate untuk kamu ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.